Menurut Asyuyuti menjelaskan bahwa Amsal adalah gambaran makna dengan gambaran yang konkret agar lebih berkesan di hati sehingga mudah untuk dipahami. Berikutnya ada karakteristik. Karakteristik daripada metode Amsal ini digunakan pada materi pembelajaran fikih ataupun materi pembelajaran yang di dalam pembelajarannya memiliki perumpamaan, diumpamakan atau memperumpamakan. Ya, metode ini untuk membiasakan peserta didik untuk berpikir logis dengan akal. Diambil daripada penjelasan definisi sebelumnya, metode Amsal ini adalah metode yang merumpamakan suatu hal agar mudah dicerna atau ditangkap oleh akal sehat. Oleh karena itu, karakteristik daripada metode Amsal ini yaitu merumpamakan sesuatu pembelajaran terutama fikih agar dapat lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Selanjutnya, contohnya seorang guru agama Islam di SMP hendak menyampaikan materi mengenai infak fisabilillah dengan tujuan instruksional dari pembahasan agar peserta didik mampu memahami makna infak dengan benar serta mampu menstimulus siswa agar senang berinfak dengan cara yang benar untuk menghindari praktik berinfak yang salah. Oleh sebab itu, guru harus memperhatikan beberapa konsep. Yang pertama, mengemukakan pokok bahasan yang akan diajarkan, sehingga peserta mendapatkan bayangan tentang bagaimana pembelajaran infak. Yang kedua, memberikan pretest lisan secara spontan dan dalam rangka mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap materi yang hendak diajarkan dan memperoleh gambaran mengenai hal lain yang membutuhkan perhatian lebih mendalam. Yang ketiga, mengangkat ayat tamsil yang relevan terkait materi yang akan diajarkan. Yang terakhir, menyajikan konsep pokok bahasan, misalnya infak fisabilillah dengan media gambaran berupa suatu biji atau bibit yang ditanam dengan baik dan benar, serta hasil panen yang diperoleh. Sekian. Kesimpulan pada metode Amsal ini, metode ini untuk memudahkan seorang guru menjadi materi yang membutuhkan perumpamaan atau penjelasan yang abstrak. Tujuannya untuk mudah mengemukakan sesuatu yang abstrak, penjelasan yang abstrak dengan yang lebih konkret untuk mendapatkan tujuan atau manfaat dari perumpamaan tersebut. Selanjutnya di sini ada metode kiswah Qur'ani. Jadi definisi dari metode kiswah Qur'ani ini merupakan metode yang mengajar dengan kisah-kisah Al-Quran gitu. Jadi diambil dari kisah-kisah Al-Quran untuk pendidikan agama Islam, yang mana mencakup aspek sosial, akhlak, dan juga keimanan. Maksudnya yaitu ada 6 ya. Yang pertama itu harus pilih kisah gitu yang sesuai tujuan belajar dan nilai. Dan yang kedua di sini ada guru harus mempersiapkan pokok bahasan dan juga sub pokok bahasan. Jadi kedua pokok ini harus dipersiapkan dulu terlebih dahulu. Dan yang ketiga juga ada gunakan dalam pendidikan agama Islam. Jadi metode itu digunakan dalam pendidikan agama Islam. Dan yang keempat ada internalisasi nilai karakter melalui lalu yang kelima diskusi dan evaluasinya, dan yang terakhir ada pengulangan juga pengembangan. Karakteristik yang terpenting ini gimana harus Quran dengan bisa dengan Quran, karena kan namanya juga metode Qur'ani. Lalu ada bangun kedekatan guru dan peserta didik, juga ada mempertinggi motivasi belajar siswa, dan ada konsep dan nilai Islam. Jadi kesimpulannya metode Qur'ani ini metode yang pendekatan Islam menggunakan cerita Al-Quran gitu. Jadi metode yang menggunakan cerita Al-Quran, kisah-kisah dalam Al-Quran. Untuk apa? Untuk mengajarkan nilai moral, karakter, dan konsep Islam kepada peserta didik. Oke, selanjutnya
Ada metode Ibra Mauizah. Secara umum, metode Ibra Mauizah itu disebut dengan istilah metode nasihat. Sedangkan menurut Al-Quran, Ibrah adalah suatu upaya untuk mengambil pelajaran dari pengalaman orang lain atau peristiwa yang terjadi pada masa lampau melalui proses berpikir secara mendalam, sehingga menimbulkan kesadaran pada diri seseorang. Sedangkan mauizah itu adalah cara penyampaian materi pelajaran melalui tutur kata yang berisi nasihat dan peringatan baik buruknya sesuatu. Yang berisi langkah-langkah yang dilakukan untuk menerapkan metode Ibra Mauizah. Yang pertama itu ada pemahaman siswa, yang kedua pembuatan kata-kata bijak, yang ketiga pengambilan hikmah, yang keempat pengungkapan hikmah, dan yang terakhir itu pengulangan dan peringatan. Jadi metode ini itu menekankan pada pemahaman makna moral dan pesan yang terkandung dalam cerita-cerita Al-Quran untuk dijadikan pelajaran bagi manusia dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, metode ini juga mencari hikmah dan pelajaran yang dapat diambil dari kisah-kisah yang disampaikan dalam Al-Quran untuk diaplikasikan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Pada kesimpulannya, jadi metode ini tuh banyak dipergunakan di dalam setiap proses pembelajaran PAI yang mampu diimplementasikan sesuai karakter peserta didik. Nah, di sini juga ada penelitian terkait metode Ibra. Yang pertama itu pendekatan yang ditempuh guru, yaitu menggunakan pendekatan relasional. Yang kedua, metode Ibra itu bisa diterapkan dengan metode pembelajaran dan nasihat yang baik. Dan yang ketiga itu menumbuhkan ketaatan kepada perintah Allah melalui pengamatan ibadah kepada anak didik di lingkungan keluarga dan pemberian nasihat yang mereka tidak memiliki kepribadian yang baik. Oke, baik, selanjutnya yaitu ada metode tarhib dan targhib. Definisi dari metode tarhib dan targhib yaitu yang pertama targhib. Targhib yaitu janji yang disertai dengan kebijakan dan membuat ketertarikan terhadap suatu kebaikan, kenikmatan atau kesenangan akhirat yang pasti dan baik serta bebas dari segala bentuk keburukan. Selanjutnya yaitu ada tarhib, ancaman atau intimidasi melalui kehukuman yang disebabkan oleh terlaksananya sebuah dosa, kesalahan atau perbuatan yang telah dilarang oleh Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada karakteristik tentang metode tarhib dan targhib. Metode tarhib dan targhib adalah strategi yang digunakan untuk meyakinkan seseorang terhadap kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui janji-janjinya yang melakukan amal soleh berupa kenikmatan di alam akhirat. Metode ini menggunakan motivasi untuk memperoleh kegembiraan bila mendapatkan sukses dalam kebaikan, sedangkan kesusahan akan mendapatkan kesusahan jika tidak sukses karena tidak mau mengikuti petunjuk yang benar. Selanjutnya yaitu tentang implementasi dari metode tarhib dan targhib. Guru harus menggunakan cara tepat untuk memberikan peringatan atau hukuman dalam batas-batas yang diperbolehkan tanpa menyakiti peserta didik. Selanjutnya, metode targhib dan targhib harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan hukum dan syarat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan dari metode targhib dan tarhib yaitu metode targhib dan tarhib adalah metode yang efektif untuk mencapai tujuan pendidikan agama Islam, yaitu menjaga dan memelihara fitrah anak menjelang dewasa, mengembangkan seluruh potensi, mengerahkan seluruh fitrah atau potensi menuju kesempurnaan dan dilaksanakan secara bertahap. Metode ini harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan hukum dan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik. Untuk selanjutnya ada metode sosiodrama. Definisi dari metode sosiodrama ini yaitu cara menyajikan bahan pelajaran dengan mempertunjukkan dan mempertontonkan cara tingkah laku dalam hubungan sosial.
Adapun karakteristik dari metode sosiodrama ini yaitu cocok digunakan pada materi sejarah, misalnya tentang pahlawan, kemudian kisah para nabi dan para sahabatnya, dan orang-orang terdahulu. Pada metode ini juga peserta didik akan dilibatkan dalam sebuah drama atau sandiwara. Metode sosiodrama pertama kali dikembangkan oleh psikiater Austria bernama Jacob Larry Moreno pada awal abad ke-20. Moreno percaya bahwa melalui dramatisi, individu dapat lebih memahami dan mengatasi konflik sosial serta memperkuat hubungan antar pribadi. Kemudian ada implementasi metode sosiodrama. Yang pertama yaitu menentukan masalah, yang kedua membentuk situasi, yang ketiga membentuk karakter, yang keempat mengarahkan pemain, yang kelima para pemeran ini harus memahami perannya masing-masing. Yang keenam, menghentikan atau memotong. Yang ketujuh, mendiskusi dan analisis permainan. Dan kesimpulannya itu metode sosiodrama merupakan metode pembelajaran yang bisa diterapkan pada beberapa mata pelajaran seperti PAI, IPS, Bahasa Indonesia, dan lain-lain. Metode ini dapat membuat siswa menjadi lebih paham tentang suatu permasalahan sosial peserta didik yang diterapkan dalam metode sosiodrama.